update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang. Sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah ya, kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain karena cuma mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Gamenya kalau tadi teman-teman lihat gamenya, aku sempat nyangkain ini bukan brand lokal gitu loh, karena gamenya juga bagus-bagus banget. Berharap banget sih bisa internasional. Oke, selain go internasional sebagai brand ambassador-nya Moi Heartmate, apalagi sih harapan kamu buat Moi Heartmate? Semakin dikenal sama seluruh masyarakat Indonesia, terus bisa menemani perkembangan dan semakin lengkap sebagai one stop shopping buat kebutuhan keluarga. Baju karena Mas Hanung juga paling nggak suka pakai baju yang bahannya tuh kayak panas, dia cuma suka pakai Moi. Jadi mesti lihat dia kadang-kadang juga berangkat kemana pakai Moi, kayak kamu pakai koko kemana-mana biarin deh yang. Oh iya, aku sering lihat baju koko yang lebarannya sebagai kaos ya. Itu 100% katun, biasa kita pakai di beberapa basic collection kita. Itu salah satu bahan yang paling banyak kita pakai. Itu untuk kaos, t-shirt, dress, itu kayak baju-baju rumah, baju-baju lounge gitu yang nggak terlalu fashion gitu. Tapi lebih untuk jalan-jalan ya. Contohnya cardigan, sweater, terus misalkan Yang buat top gitu. cewek, dress gitu yang buat collection pergi, terus balik lagi collection yang buat anak-anak Cino betul. Oh, Itu jadi tapi untuk anak-anak ya. Betul, itu buat yang Kita hitung kali ya biar bersama. Yang tengah dulu. Tengah dulu ya, kita lihat tengah dulu. 1, 2, 3. Mungkin lihat ke kiri. 1, 2, 3. Sebelah kanan. 1, 2, 3. Oke. Sudah dapat. Oke, sikat deh. Yuk, Rob. Ayo, aman. Ayo, siapa dulu mau nanya? Dia mungkin boleh menceritakan hari ini agendanya apa? Oke, jadi hari ini aku lagi datang ke launchingnya Moi. Jadi Moi sekarang lagi launching logo baru. Terus apa namanya? Aku sama Kama khusus pulang ke Jakarta buat acara ini. Jadi ya happy sih, tadi malam kita naik kereta ninggalin anak-anak yang lain gitu, karena aku juga sebagai salah satu customernya Moi yang udah setia, senang aja ngelihat Moi itu udah makin berkembang dengan baik. Makanya nge-support acara ini, lagi liburan di Jogja yang udah 3 minggu, aku bela-belain pulang, baru tidur 2 jam, tapi ya senang aja bisa kumpul di sini. Sejak kapan pakai Moi? Pakai Moi udah lama, jadi mungkin 3 tahunan ya. Jadi setiap lebaran tuh aku selalu pusing nyari baju lebaran yang nyaman dan bisa kembaran semuanya gitu, karena anak aku kan variatif usianya, ada yang dari 3 tahun, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, sama ada yang 13 tahun, bahkan ada yang 21 tahun. Tiap nyari baju tuh nggak gampang gitu. Nah terus pas kenal Moi langsung kayak ini tiap tahun sebelum lebaran, 2 bulan sebelum lebaran udah harus nguber baju ini gitu. Tuh tawarin jadi brand ambassador, happy banget sih. Yang membuat nyaman apa sih, Kak? Yang buat nyaman, please buat kalian yang lagi nyari baju lebaran, beli Moi, pegang bahannya. Ya ampun, bahannya tuh kayak rasanya kayak pakai baju tidur, padahal ini baju pergi gitu kan. Modelnya juga keren banget dan bisa dipakai nggak cuma satu occasion aja gitu. Dia mungkin selektif masih pilih-pilih barang buat anak-anak, kan anak-anak juga banyak, ada juga yang alergi beberapa ya. Benar, jadi aku salah satu, mungkin karena aku salah satu UMKM juga, dan aku tuh selalu bangga ketika aku bisa pakai produk dalam negeri gitu kan. Jadi setiap aku belanja baju atau tas atau apapun itu, pasti yang pertama aku cari adalah brand lokal, karena aku percaya brand lokal kita nih bagus-bagus, dan aku lebih bangga ketika pakai brand lokal gitu. Dan si Moi ini benar-benar menggambarkan itu semua sih. Jadi brand lokal, harganya terjangkau, modelnya keren gitu kan, dan bahannya nyaman. Karena buat aku anak-anak itu harus pakai baju yang nyaman. Anak tuh belum ngerti model gitu, apalagi anak dari bayi. Mereka nggak peduli modelnya kayak apa, yang pasti kan mereka kayak pasrah aja dipakein baju sama kita. Nah makanya aku pengen milihin mereka bahan-bahan yang emang pasti enak gitu. Anak mana sih yang mungkin sensitif atau picky banget? Anakku yang paling sensitif kulitnya yang nomor 3, si Kaba itu. Jadi dia kalau salah pakai baik dari sabun, pakaian, bantal, dia alergi berat. Jadi badannya tuh penuh dengan luka-luka badannya gitu. Jadi kalau aku salah pakai baju, salah bahan aja, wah pasti udah langsung dia garukin dan jadi luka semuanya gitu. Makanya ketika aku coba Moi, si Kaba baru cocok,
udahlah nggak usah coba-coba lagi, karena kalau Kaba tuh dilihat banyak banget luka di badannya karena super sensitif. Dari usia berapa tahu Kabas? Kaba dari lahir, jadi emang dia ini anakku yang paling sensitif. Jadi kalau pakai baju aja harus nyari yang apa namanya, yang bahannya tuh bener-bener bisa nyerap keringat. Terus bahannya kalau kegesek sama kulit itu nggak bikin dia jadi alerginya muncul kayak gitu sih. Kalau Sisanya berarti dibebasin gitu aja Kak, masing-masing itu. Anakku yang lain iya, karena ketika aku arahin kamu harus pakai bajunya kayak gini apa gitu, pasti mereka udah nggak mau. Jadi ketika aku belanja baju anak, pasti bahkan si Kama aku udah kasih lihat fotonya, mau yang ini nggak bajunya. Kadang-kadang sih tetap ya aku beliin baju yang kembar, atasannya kayak apa, ntar bawahannya atau enggak mereka bisa mix and match sama luarannya masing-masing gitu. Jadi emang apa namanya, aku membebaskan anak-anak aku untuk berekspresi, menunjukkan karakternya dengan fashionnya mereka. Tapi ya tetap aku pilihin dulu nih awalnya, nanti di rumah mereka milih sendiri. Bisa dibilang mau ini adalah salah satu solusi untuk bebas. Aduh, mau ini bener-bener solutif banget, nggak cuma untuk pakaian tapi juga beddingnya. Tadi aku udah cerita, bahkan aku ya, nggak cuma anak-anak, kita udah nggak bisa tidur kalau nggak pakai mochi haknya Moi. Ini bukan karena lagi promosi, lagi ngomong apa segala macam. Kayaknya kalau teman-teman beli coba mochi haknya yang jumbo, itu udah kayak nggak bisa tidur kalau nggak pakai tuh bantal. Aku biasanya kan kayak pusing ya milih bantal tuh yang bahannya enak, karena makin nambah usia kayaknya aku picky banget sama bantal. Kalau salah dikit bangun tidur bawaannya pusing. Setelah nyobain mochi hak, kayak mamahku aja sampai minta beliin, papahku, adik kakakku, sahabat-sahabatku semua kayak aku kenalin. Jadi kayak sekarang udah moi banget, nggak cuma pakaian tapi juga untuk bantalnya. kalau ide-ide fashion atau pakaian sehari-hari itu lihatnya kemana sih? Ibaratnya mana atau inspirasi dari mana? Nggak punya lagi. Kalau ditanya referensi, aku tuh orang yang jujur ya, aku orang yang agak cuek sama fashion gitu. Maksudnya aku nggak terlalu peduli model yang update-nya kayak apa. Yang penting aku merasa nyaman dan merasa tergambarkan dengan karakterku sama baju tersebut. Begitu juga anak-anakku. Jadi kayak bonus sih buat aku orang yang cuek sama modelnya, yang up to date gimana. Yang penting aku percaya bahannya bagus. Taunya bonusnya Moi ini mengikuti perkembangan tren gitu. Jadi udah dapat bahan bagus, udah kalau pakai baju Moi udah pasti keren aja, karena mereka up to date banget sama model-model terbaru. Kalau nyaman tapi harganya tinggi juga tetap beli ya sih? Enggak lagi. Gini ya, punya anak 6 ya. Jadi kalau beli baju, beli apapun itu pasti aku pertimbangan banget. Buat apa aku beli barang yang harganya mahal, tapi kalau aku bisa dapetin dengan harganya yang jauh lebih murah tapi kualitasnya sama. Karena kadang-kadang harga mahal itu bukan karena kain, bukan karena modelnya, tapi karena brandingannya yang sudah ditempatkan posisinya tinggi, jadi harganya dibuat jadi mahal gitu. Nah kalau Moi ini aku senengnya harganya nggak terlalu mahal, brandingannya tetap terjaga, terlihat bagus terus gitu kan, kualitasnya pun oke banget. Berarti ada budgeting sendiri nggak sih untuk fashion? Budget sendiri? Nggak lagi, seiring waktu aja, dan alhamdulillah karena anaknya bedanya umurnya nggak terlalu jauh, jadi kadang-kadang yang aku beli hanya umur yang paling gede. Jadi pokoknya kalau yang nomor 5 sama nomor 4 pasti dapatnya turunan-turunan terus gitu. Jadi ya agak awet lah. Tapi Kak, pernah nggak sih beliin barang-barang mewah yang brand-brand luar untuk anak gitu? Nggak pernah, aku juga nggak punya dan nggak tertarik. Dan alhamdulillah ternyata kan karena buat aku brand dalam nih lebih punya statement sesuai dengan karakter kita orang Indonesia. Kalau brand luar kan pasti mereka punya visi misi sendiri, statementnya masing-masing gitu kan. Jadi kenapa aku pilih brand Indonesia? Karena kita pasti punya visi misi yang sama, identitas yang sama juga. Yang mungkin kemudian akhir tahun mau tahun baru juga seragaman juga nggak sih sama anak-anak? Enggak ya, enggak, karena apa namanya, ya aku bilang tadi gitu, karena kalau udah anak-anak bajunya aku pikirin seragam buat dipakai samaan, mereka nggak ada yang mau. Jadi biasanya aku cuman nyesuain warnanya aja, misalnya kayak pastel semua, terus lagi pakai monokrom, pakainya monokrom semua gitu. Ini lagi liburan akhir tahun di Jogja? Enggak, sebenarnya kerjanya berkedok liburan gitu. Jadi Mas Hanung kerja di Jogja, anak-anaknya karena liburnya kasihan kan, liburnya sebulan lebih seminggu, ya aku bawa ke Jogja. Jadi mereka rasanya kita lagi liburan, padahal nemenin bapaknya syuting sampai tanggal 29. Tahun baru berarti di sana? Tahun baru Malam tahun baru? mestinya di sana, tapi sekarang lagi agak galau karena ponakanku yang lain ngajakin anakku yang satunya sunat. Jadi belum tahu nih balik Jogja. Jadi aku pulang ke Jakarta nih hanya bawa 2 anak. Jadi 4 anak masih di sana. Kak, sorry, apa sedikit kondisi kaki dari Kak? Mas Hanung bagaimana? Oke, kakinya udah membaik, jadi ya alhamdulillah dia jadi belajar jadi orang yang lebih sabar. Kan biasanya gerasa kerusuk gitu kan. Nah kemarin semenjak kakinya ketiban motor, kan nggak boleh napak 2 bulan kan. Jadi dia pergerakannya lebih pelan, jadi lebih melatih kesabaran dia, dan itu bagus sih buat dia malah.
sorry itu ketiban atau gimana sih? Ketiban, jadi abis lagi manasin motor terus dia lupa standarnya udah diangkat terus dia lepas gitu aja. Nggak tahu, aku juga nggak di sana, katanya sih gitu. Tapi yang menarik kakak kan di kolom komen motornya beli kapan? Emang nggak pernah bilang beli motor itu? Iya, seperti yang tadi aku bilang, aku tuh ngelihat sesuatu tuh, aku ketika beli barang, aku tuh melihat faedahnya, manfaatnya gitu loh. Jadi aku tuh nggak pernah ngelihat ini kerennya apa gitu, tapi lihat manfaatnya apa ya. Ya namanya ibu-ibu ya, kita kan harus ngelola keuangan rumah tangga dengan baik. Jadi ketika beli barang, beli baju atau beli barang apapun, yang aku lihat manfaatnya apa nih gitu. Nah ketika salah satunya contohnya motor gitu kan. Motor kan kita beli buat apa sih? Buat praktis, buat jalannya lebih cepat gitu kan. Tapi ketika motornya besar, terus sebesar mobil, tetap kena macet gitu kan. Faedahnya apa? Udah gitu suaranya berisik, mengganggu. Dan di Indonesia kan buat jalan cepat kan kalau motor besar tuh nggak bisa kecepatan pelan kan, harus ngebut. Mau di mana gitu? Nggak ada faedahnya, harganya mahal juga gitu. Makanya terus dia kayaknya belinya udah lama, tapi dia selalu taruhnya di studionya dia. Jadi kalau aku ke Jogjanya, dia ke Jogja sendiri, dia taruh rumah, pas aku mau ke Jogja dia balikin umpetin studio gitu. Jadi aku juga belum lihat sampai sekarang. Makanya aku nyampe, mana motornya? Enggak, udah balik ke studio. Dirawat berapa lama kemarin? Di rumah sakit 4 hari kayaknya ya. Sejauh ini udah normal mungkin aktivitasnya Kak? Apa? Sejauh ini udah normal aktivitasnya? Belum dong, karena belum bisa napak. Jalani fisioterapis juga tuh. Fisioterapi, makanya nih besok dia juga ada premier filmnya, kita lihatnya dia jadinya pakai kursi roda atau coba jalan. Kak, ini kan si yang perempuan udah besar nih, gimana nih? Ininya Boleh kita. ngomong apa coba? Abi gimana kakinya? Abi kakaknya sakit kena motor ketiban. Oh, motornya gede atau kecil? Gede. Udah lihat kama motornya? Ya. Kasihan nggak sama Abi? Gen. Dah? Kak, anak yang besar sekarang berperakannya gimana? Kan kadang sulit nih. Iya, yang jelas emang jadi orang tua punya 6 anak itu bukan hal yang mudah untuk bagi waktu. Kadang kan kita bagi waktu buat suami, buat diri sendiri gitu kan. Buat 1 anak, 2 anak juga itu kan udah ngabisin energi gitu kan. Ya, tapi buat aku ini adalah salah satu perjuangan jadi seorang ibu, gimana bisa bagi waktu buat anak, buat suami, buat keluarga semuanya, sehingga waktu buat diri sendiri jadi agak sedikit berkurang gitu. Tapi buat aku proses ini nggak akan berjalan lama sih, karena anak biasanya kalau udah di atas umur 17 tahun pasti udah punya dunianya sendiri gitu. Jadi emang sekarang pasti akan lebih capek, lebih lelah ya. Kayak hari ini aku bela-belain ke Jakartanya malam supaya siang sorenya masih ada waktu sama anak lain, karena cuman mau bertigaan di sini. Jadi yang 4 yang lain kemarin aku maksimalin dulu. Berarti langsung pulang ke Jogja nih hari ini? Ke Jogja lusa insya Allah. Ayo. Iya. Dadah. Ayo. Tangannya salah dong. Dadah gimana? Dadah. Yuk, Rama lihat situ. Satu, dua. Thank you. Satu dua. Sama aku juga nggak sama loh. Di lapangan lagi main Jogja. udah di Ampera. Itu tetangga kita. Ini. Enggak, lurus aja sih kalau dari rumah dia mah. Oh iya, dari rumahku lapangan. Warga lokal ini Kak. Oh ya ampun. Aku di Ampera 2 juga. Udah berapa lama di situ? Dari kecil suami Kamu wartawan apa sih? MNC. Oh alah, suami wartawan juga? Enggak bukan. Oh ya ampun, kamu tetangga kita. Kita sering Kalau di belakang. lapangan dipanggil ke dalam produk-produk MOI. Ini dia koleksi Raya 2024. Jadi teman-teman MOI Heartmate di sini bisa melihat nanti koleksi rayanya seperti apa. Bisa di tag dulu. Indonesia memakai warna sage untuk lebarannya ya. Kembali tren masih bagus, ini sage-nya lebih ke warna mint. Jadi selain warna putih yang papahnya juga bisa ikutan, juga warna mint sage ya. Yang ini anak-anaknya sudah agak besar. Oh, ada yang kecil dan yang besar ya kakaknya ya. Jadi baju kokonya ada juga yang untuk anak-anak kembaran sama papanya.
kakak yang laki-laki. Moi Heartmate, Zaskia Arya Meka. Dan ini siapa ya? Baj Kama Bramantio modelnya, aduh lucu sekali. Pose Spider-Man. Modelnya terlihat banget profesionalnya, gayanya soalnya banyak ya. Gaya pinggang, oh gaya pose Spider-Man. Oh banyak banget ini. Jepretannya dalam per detik nih, ganti posenya. Oke, dianya memakai baju Moi Heartmate Raya Collection warna lilac, dia mix and match dengan celananya yang warna sage atau mint. Dan anaknya Kama memakai baju warna kaki ya, itu baju koko untuk toddlers juga ada. Jadi koleksi Raya Collection yang Moi nanti 2024 bisa lihat seperti apa. Oh, ini modelnya lari-lari. Wih keren banget ini. Terus dulu.